Hai guys, kami dari kelompok 6 hari ini akan membuat konten bertemakan tentang budaya. Saya Maria Terstiana Gego. Saya Rizka Sapitri. Saya Muhammad Judin Abdullah. Saya Vita Bagas Laksono. Saya Baik Lupa. Saya Raihan Apriansyah. Saya Basri Satrio Pramudia. Sekian perkenalan kami, nantikan konten selanjutnya. Nah guys, rumah adat pertama yang kita kunjungi di sini adalah rumah adat Jawa Barat, dan di belakang saya sudah ada Monumen Gong Perdamaian Nusantara. Nah, Monumen Gong Perdamaian Nusantara ini diresmikan pada tanggal 20 Desember 2015 teman-teman. Dan Gong Perdamaian Nusantara ini tidak hanya sekedar sebuah monumen, tetapi juga melambangkan kesatuan dan harmoni yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia teman-teman. Gong sebagai simbol budaya Indonesia seringkali digunakan dalam upacara adat di berbagai daerah. Jadi monumen ini juga mengingatkan kita akan kekayaan budaya yang kita miliki di bangsa kita ini. Uniknya, gong ini bukan hanya sebuah patung besar teman-teman, melainkan juga bisa dimainkan. Ketika dipukul, gong ini mengeluarkan suara yang menggema, seolah-olah menyebarkan pesan perdamaian ke seluruh penjuru Indonesia teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasannya. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Anjungan Lampung. Anjungan Lampung merupakan bukan hanya sebagai elemen fisik dari rumah adat, tapi juga memegang peran sosial, budaya, dan filosofis yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Lampung. Fungsi utamanya sebagai tempat pertemuan, simbol kehormatan, dan tempat pelaksanaan upacara adat, menjadikannya bagian integral dari identitas budaya Lampung yang kaya dan beragam. Ya, masih bersama saya di rumah adat Betawi, yang di mana rumah ini mempunyai ciri khas unik yang terbuat dari rumah kayu yang kokoh, dan kelebihan dari rumah kayu adalah membuat sejuk dan nyaman ya. Terlebih lagi atapnya yang sangat unik. Atapnya ini berbentuk seperti perisai ya, yang dimana banyak perpaduan seperti itu, seperti elemen seperti kayak untuk di negara Eropa, Arab, Tionghoa, ataupun Melayu ya. Jadi berbeda seperti rumah-rumah adat yang lain yang di Indonesia. Jadi untuk rumah budaya Betawi ini ciri khasnya keren. Kali ini kita lagi ada di rumah adat Sumatera Selatan. Di belakang kita ini ada rumah limas, merupakan rumah adat yang paling terkenal. Atapnya berbentuk limas yang melambangkan Gunung Merapi, tempat tinggal para dewa. Terus rumah ini juga seperti rumah panggung. Di bawahnya itu ada tempat peristirahatan juga. Terus banyak halaman-halaman juga yang luas seperti itu. Sekarang kita berada di rumah adat Riau. Rumah adat Riau bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga cerminan nilai-nilai luhur dan filosofi masyarakatnya. Filosofinya antara lain melambangkan penghormatan kepada Tuhan, keterikatan dengan alam, nilai gotong royong, status sosial, dan kearifan lokal. Kita berada di Museum Provinsi Riau. Nah teman-teman, di sini di dalam Museum Provinsi Riau ini kita juga bisa banyak melihat miniatur rumah adat khususnya dari Provinsi Riau. Di sini yang pertama tuh ada rumah adat Indragiri Hilir, lalu kemudian ada rumah adat Bengkalis, rumah adat Indragiri Hulu,
rumah adat Kampar dan juga ada rumah adat Pekanbaru. Lalu di sini juga ada peralatan rumah tangga ya teman-teman semua. Para pemirsa, cetakan kue, mungkin dalam bahasa Riau-nya kita bisa menyebut bikang. Lalu ada cetakan kue juga, pukis, biasanya untuk yang biasa kita sebut tuh kayak pukis teman-teman. Dan kemudian kita juga di sini bisa melihat ada jenis permainan yang berasal dari daerah Riau gitu teman-teman. Permainan rakyat ya. Di sini ada congklak. Biasanya kita bisa menyebut permainan ini adalah permainan congklak. Kalau misalnya di dalam bahasa Riau-nya itu adalah dakon teman-teman. Lalu juga yang menarik di sini adalah pakaian adat teman-teman dari Provinsi Riau. Mulai dari yang warna hijau sampai kuning, merah, dan banyak lagi teman-teman. Teman-teman semua di sini perlu diketahui juga bahwa di rumah adat Provinsi Riau ini teman-teman juga bisa banyak mempelajari atau dapat mengetahui tentang seputaran adat Riau teman-teman. Bisa dilihat dari sekeliling museum Provinsi Riau teman-teman. Ini adalah kipas. Kipas ini digunakan sebagai busana dalam pakaian adat Riau. Ini adalah lambang dari kain songket atau bentuk kain songket dalam busana adat Riau. Dan di sini juga terdapat stempel kerajaan, stempel kerajaan, duplikat stempel kerajaan. Jadi ini masuk dalam sejarah dari Provinsi Riau. Di sini adalah miniatur-miniatur dari kain tenun dan juga aneka jenis bokor yang digunakan pada zaman kerajaan Riau. Dan ada keris, terus ada pakaian adat Riau. Nah, pemirsa, yang sekarang kita kenakan ini adalah pakaian adat, salah satu pakaian adat Riau. Nah, ini adalah selendang penyambutan. Lalu kemudian yang saya pegang ini adalah bisa dibilang salah satu keris yang berasal dari Riau, dan ini melambangkan kekuasaan atau kekuatan dari Provinsi Riau. Dan yang di saya ini adalah salah satu pakaian adat Riau juga yang digunakan oleh perempuan. Ya. Ini ada mahkota dan ada selendang juga. Mahkota dan selendang dalam pakaian adat Riau itu bukan hanya sekedar aksesori teman-teman, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Melayu Riau. Kedua aksesori ini mengandung makna simbolis yang mendalam dan mencerminkan nilai-nilai luhur seperti keagungan, kesucian, dan keindahan. Nah pemirsa, ini juga ada alat musik dari Provinsi Riau. Ya, salah satunya ada gendang, ada kosidahan, lalu kemudian ada marawis juga, ada trumuk juga, teman-teman semuanya. Di sini juga ada banyak sekali alat-alat yang memang menarik di sini teman-teman pemirsa semua. Ada gong juga di sini, lalu ini juga salah satu selendang yang mungkin kita kenakan sekarang. Banyak sekali ya pemirsa di sini. Dan di sini pemirsa ada beberapa pakaian-pakaian adat yang digunakan. Seperti yang kita tahu, Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang sangat luas. Jadi di setiap daerah terdiri berbagai macam pakaian adat. Dan di sini ada berbagai macam model dan bentuk pakaian adat yang tentunya sangat unik dan menarik dengan berbagai macam perpaduan warna yang sangat indah. Di sini adalah tugu-tugu yang terdapat di Provinsi Riau dan candi-candi. Dan juga ada masjid raya. Hai semuanya, akhirnya sampai di penghujung akhir konten kita. Ada beberapa rumah adat yang sudah kita kunjungi bersama. Ada rumah adat Jawa Barat, rumah adat Lampung, rumah adat DKI Jakarta, rumah adat Sumatera Selatan, rumah adat Riau. Jadi kami semua berharap semoga dengan konten ini dapat memberikan informasi dan edukasi kepada orang-orang yang menonton konten ini. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Mantap.